Shalom. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu mengasihi kita, bahkan yang boleh membangunkan kita lagi menikmati kehidupan di hari baru. Sebelum kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab di sepanjang hari ini, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami datang persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Hidup kami selalu diberkati oleh Tuhan, bahkan ketika kami boleh bangun menikmati kehidupan di hari baru. Sesungguhnya nyata bahwa Engkau Tuhan sebagai juru selamat kami. Sebelum kami akan melaksanakan tugas tanggung jawab kerja-kerja kami di sepanjang hari ini, kami beribadah kepadamu. Ya, kiranya Engkaulah yang akan bersama-sama dengan kami ketika kami akan membaca dari Alkitab dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian kesaksian firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayatnya yang ke-35. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema ibadah kita di pagi hari ini ialah pemisahan oleh hakim yang adil. Orang yang taat dan orang yang tidak taat akan dipisahkan saat Tuhan Yesus datang sebagai hakim. Pemisahan ini dilaksanakan sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Ini dimaksudkan agar anak manusia sebagai hakim yang adil dapat mengenal dengan persis, sebagaimana gembala yang bukan saja mengetahui perbedaan jenisnya, tapi lebih daripada itu mengetahui semua tindak tanduk yang terdalam dari domba dan kambing itu. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang dapat memanipulasi diri. Proses ini seperti gembala sedang menambi, sehingga akan terpisahkan tempatnya dari domba-domba, akan ditempatkan di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dunia ini sulit dibedakan mana orang yang taat dan mana orang yang tidak taat. Semua peraturan dan pedoman moral manusia atau semua katekismus dan tata gereja tidak dapat dengan jelas dan dengan tepat memisahkan di mana orang benar, di mana orang taat dan tulus, serta di mana orang munafik dan orang jahat. Namun di hari penghakiman ini, kuasa Anak Manusia akan dinyatakan. Orang benar di sebelah kanannya dan orang berdosa di sebelah kirinya. Hari ini ketika kita membaca Alkitab,
dan merenungkannya, kita diingatkan apabila keluarga atau sahabat kita tidak mau dipisahkan dari kita untuk berjalan bersama dalam kekekalan, maka kita mesti hidup sebagaimana yang diinginkan dan dikehendaki oleh Sang Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus, sebagai hakim yang adil. Karena itu, kita dipanggil untuk hidup dan melayani sesama sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kita didapatinya sebagai orang-orang yang taat dan setia melakukan kehendak-Nya, sehingga kita akan menikmati kehidupan yang kekal dalam kemuliaan bersama Yesus di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, anugerah-Mu sangat indah bagi kami. Engkau ajar bagi kami sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepadamu, agar memiliki komitmen hidup dan melayani sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami melakukan kehendak-Mu sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu, pemilik hidup, bahkan yang berkuasa atas hidup kami. Sadarkan kami sebagai orang-orang percaya kepadamu, bahwa segala sesuatu yang kami lakukan dalam hidup ini akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Diberkatilah tim multimedia, diberkatilah hamba-Mu, semua jemaat-Mu, kolom 1 sampai kolom 25, yang boleh ada di hadapan-Mu, beribadah, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, diberkati jemaat-Mu, anak-anak, remaja, pemuda, Bapak Ibu lansia, bahkan mereka yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sakit, entah sakit karena disebabkan oleh sakit bawaan yang mereka hadapi, alami, dan rasakan, tetapi juga mereka yang sakit karena virus corona. Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Tuhan dunia yang berkuasa memulihkan dan menyembuhkan. Hadirlah Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang sedang bergumul atas sakit penyakit, beban kehidupan yang mereka alami. Biar kasih kuasa, keajaiban, dan mujizat-Mu mereka alami. Iman mereka menjadi sentral bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mampu menyembuhkan mereka dari pergumulan sakit. Kami berdoa kepadamu Tuhan, peran gereja orang percaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, baik pendeta, penatua, dan semas, bahkan seluruh jemaat, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan, dan kemampuan. Segala sesuatu yang akan kami kerjakan dan lakukan di tengah keluarga kami, tapi dalam tanggung jawab kerja pelayanan. Tuhan campur tangan, bukakan jalan, berikan kemudahan. Apa yang kami perlukan dan butuhkan dalam hidup ini bersama dengan Tuhan selalu disediakan.
dalam upaya-upaya yang kami kerjakan dan lakukan. Sertai kami Tuhan dalam menjalani hidup di sepanjang hari ini. Pakai kehidupan kami agar menyembah dan memuliakan Tuhan, bahkan melalui kami nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikian ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan, tugas dan tanggung jawab, bahkan segala sesuatu yang kita akan kerjakan dan lakukan di hari ini. Shalom.